Kali ini kita akan bahas tentang perubahan sikap atau perilaku dalam komunikasi persuasif. Seperti kita tahu sebelumnya, di materi sebelumnya, bahwa perilaku atau sikap itu adalah gabungan dari interaksi berbagai komponen ya secara kompleks ya, yang kalau kita simpulkan menjadi dua aspek ya pembentukannya, yaitu aspek kognisi atau pemahaman dan aspek interaksi sosial ya. Jadi pada dasarnya secara teknis ya, seorang individu itu akan membentuk sikap atau perilakunya itu diawali dari proses pemahaman ya atau penangkapan informasi dalam sistem memorinya atau yang kita sebut dengan skema ya atau skim itu dan tersusun sedemikian rupa sehingga struktur ingatan dalam diri manusia itu nanti yang akan melandasi seorang individu untuk menyusun pemahamannya terhadap suatu dan kemudian ini akan terproses dalam sebuah interaksi sosial, karena satu individu pasti akan berhubungan dengan individu yang lain, di mana sifat dari interaksi ini bersifat timbal balik ya, jadi tidak kontak atau hubungan sosial ini akan saling mempengaruhi antar individu satu dengan yang lainnya, sehingga otomatis itu nanti akan mempengaruhi perilaku si individu tadi yang di awal sudah diproses sudah bentuk dengan sebuah struktur pemahaman terhadap satu objek tertentu. Sementara faktor pembentukan perilaku itu secara garis besar akan dipengaruhi secara internal maupun eksternal ya. Ada beberapa faktor pembentuk perilaku. Yang pertama adalah self experience atau pengalaman pribadi. Jadi seorang individu itu pasti akan bisa memberikan penilaian, akan bisa memberikan kesan atau reaksi terhadap suatu objek ketika dia memiliki satu pengalaman atau keterkaitan dengan benda tersebut atau objek tersebut ya kan, suatu hal tersebut. Misalnya dia pernah mengenal, misalnya dia pernah berhubungan dengan objek atau pernah mengurusi hal tersebut ya. Seperti itu yang disebut dengan experience atau pengalaman. Di sini maksudnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan feeling, berhubungan dengan ingatan di masa lalu seorang individu terhadap objek tersebut ya. Hal ini relate dengan apa yang dikatakan oleh Middlebrook dalam teorinya, bahwa tidak adanya pengalaman terhadap suatu objek itu akan menimbulkan sikap atau perilaku individu yang negatif ya terhadap satu objek atau terhadap suatu hal gitu. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah budaya, di mana sudah pasti setiap individu akan selalu hidup bersamaan atau di dalam sebuah budaya ya, dan di mana di dalam budaya ini itu terdapat internalisasi nilai atau norma ya, jadi internalisasi penanaman ya nilai-nilai atau norma-norma kepada si individu tersebut, mulai dari lingkungan terkecil dia, dari keluarga dia sampai ke lingkungan masyarakat, ke dunia dunia kehidupan yang lebih luas dari si individu tersebut gitu ya. Kemudian faktor berikutnya yang membentuk perilaku ya, yaitu adanya significant others, atau bahasa Indonesianya apa saya tidak menemukan padanannya. Significant others itu adalah orang lain yang penting ya, maksudnya jadi orang lain di sini itu adalah biasanya orang-orang terdekat ya, yang punya hubungan sangat dekat dan punya posisi yang sangat penting dalam kehidupan si individu itu. Misalnya kalau keluarga ya mungkin orang tua, mungkin pasangan hidup, entah itu suami, istri, atau kalau dalam lingkungan profesional mungkin atasannya, mungkin dosennya ya kalau kalian mahasiswa, atau teman-teman dalam teamworknya misalnya kayak gitu. Nah, significant others atau orang-orang penting tersebut ya, yang sangat dekat dengan lingkungan si individu tersebut, mau tidak mau pasti akan memberikan pengaruh ya, sekecil apapun pasti dia akan bisa memberikan pengaruh sehingga sebuah perilaku atau perilaku individu itu
akan terbentuk dari pengaruh-pengaruh itu ya. Misalnya pengaruh di sini bisa negatif bisa positif ya, tergantung apa namanya objek atau hal apa yang sedang dinilai. Jadi pengaruh di sini adalah sugesti yang diberikan oleh orang-orang ini atau pendapat yang disampaikan oleh significant others kepada individu ini sedikit banyak akan mempengaruhi pembentukan uh, perilaku ya. Jadi di sini significant others sudah pasti akan menjadi faktor yang cukup penting ya dalam pembentukan perilaku seseorang. Kemudian berikutnya adalah media massa. Nah, ini juga tidak kalah masifnya ya pengaruh atau faktor ini itu akan menjadi pembentuk ya yang cukup kuat terhadap perilaku seorang individu, apalagi di masa milenial sekarang di mana media massa itu tidak lagi bersifat konvensional tetapi sudah bersifat apa namanya kreatif ya dengan adanya media sosial ya dan segala platform media sudah berkembang dengan sedemikian masifnya ya, dan semua media itu pasti akan menyebarkan pesan dan menyampaikan sugesti-sugesti juga terhadap satu hal. Jadi tidak hanya significant others. Kalau significant others mungkin secara langsung, tetapi kalau media massa itu mungkin tidak langsung ya. Jadi keduanya ini memiliki peran yang cukup kuat ya terhadap pembentukan perilaku seorang individu terhadap sebuah objek atau terhadap suatu hal. Berikutnya yang menjadi pembentuk perilaku yaitu adalah institusi atau lembaga, khususnya pendidikan ya, atau lembaga agama. Jadi misalnya ya kalau kita muslim mungkin ada majelis-majelis taklim ya, atau majelis-majelis kajian yang kita ikuti. Nah di situ itu di dalam lembaga-lembaga itu pasti akan memberikan standarisasi nilai terhadap suatu hal atau suatu objek ya, atau lembaga pendidikan sekolah misalnya. Jadi sekolah di apa namanya pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan atas itu pasti akan ada level apa standarisasi terhadap sebuah nilai, dan ini pasti mau tidak mau akan menjadi pembentuk perilaku atau justru malah membuat perubahan perilaku ya dari seorang individu dari level yang paling rendah ke level yang tinggi gitu ya, atau level 1 ke level 10 misalnya kayak gitu ya, karena adanya gradasi atau perkembangan institusi atau lembaga tersebut ya. Kemudian yang terakhir faktor pembentukan yang menjadi faktor pembentuk perilaku. Nah ini cukup kuat juga, tapi meskipun sekarang mungkin sudah banyak dibantah ya, karena banyak sekali yang sudah mengklaim dirinya memberikan penilaian yang tidak subjektif gitu. Padahal sebenarnya penilaian subjektif itu sangat masih ada gitu ya. Jadi faktor emosi menurut Freud ya, dalam teorinya bahwa sikap atau perilaku itu sendiri adalah sebuah pernyataan yang dilandasi oleh emosi. Jadi perilaku itu sendiri menurut Freud itu adalah sebuah bentukan dari emosi gitu kan. Jadi perilaku itu tidak akan bisa kalau tidak ada landasannya kan gitu. Nah kalau Freud bilang landasan dari sebuah perilaku itu adalah emosi, so emosi ini akan menjadi pembentuk atau faktor pembentuk utama dari sebuah perilaku gitu ya. Ini kalau menurut Freud gitu. Nah ini tadi faktor-faktor pembentukan perilaku seorang individu terhadap sebuah objek atau terhadap suatu hal. Nah ini simpulannya, bagan pembentukan sikap atau perilaku dari dua bahasan sebelumnya, yaitu dari aspek dan dari faktor pembentuk perilaku. Kita bisa simpulkan bahwa secara internal ada proses rangsangan, kognisi seseorang, pemahaman seorang ditambah dengan kepribadian seseorang, dan faktor eksternal dari si individu bergabung dan sehingga membentuk sebuah reaksi. Kalau kita bicara perubahan perilaku, ini berarti perilaku atau sikap itu bisa diukur gitu ya. Nah dalam sejarahnya, khususnya dalam ilmu sosial itu awalnya perubahan itu tidak bisa diukur ya, karena
perilaku itu sebenarnya kan menentukan suka atau tidak suka ya. Nah, dari sini itu sudah nampak sekali bahwa perilaku di mana tadi faktor pembentuknya aja sudah emosi, sugesti dan sebagainya itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah subjektivitas sehingga tidak bisa diukur secara kuantitatif gitu ya. Tetapi sampai pada suatu saat tahun 1928 ada seorang psikolog bernama Louis Thurston, mungkin Anda sudah sebagian dari kalian ada yang pernah dengar ya skala Thurston dalam metode penelitian ya, kuanti itu khususnya. Thurston melakukan sebuah penelitian terhadap sebuah populasi, reaksi populasi terhadap isu-isu sosial yang berkembang saat itu. Kemudian hasil penelitiannya dia tuliskan dalam sebuah referensi, dalam sebuah jurnal, artikel yang judulnya saja sudah sangat vulgar bahwa dia menyatakan attitudes can be measured ya. Judulnya attitudes can be measured itu menunjukkan bahwa sikap atau perilaku itu sendiri itu sebenarnya bisa diukur gitu ya. Dan di situ ada beberapa alat ukur yang bisa digunakan ya. Ada mungkin kalian ada mengenal banyak sekali ya alat ukur dalam metodologi penelitian. Kita bisa lihat misalnya angket atau kuesioner ya, itu biasanya berisi kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa di-checklist dan sebagainya ya. Atau ya dan tidak gitu ya, pertanyaannya survei ya untuk menentukan, biasanya dilakukan dengan teknik survei ya. Kemudian ada log atau catatan, kemudian ada jurnal, catatan juga ya, jadi kumpulan kesimpulan penelitian ya. Kemudian juga ada skala sikap. Nah ini contoh skala sikap yang kalian kenal mungkin skala Likert ya dalam metodologi kuantitatif. Contohnya ketika kemarin kita bahas tentang value ya, saya berikan contoh tabel nilai kemudian di skala 1 sampai 5. Nah, itu sebenarnya skala sikap itu seperti itu untuk mengukur untuk mencoba memberi nomor, memberi angka terhadap ukuran perubahan perilaku seseorang ya. Kemudian ada self-report, catatan pribadi ketika seorang peneliti atau seseorang itu melakukan observasi terhadap perilaku, kemudian dia membuat laporan-laporan sendiri, laporan pribadi. Lawannya adalah report of others, laporan yang diberikan oleh pihak lain, di mana kita akan mengukur perubahan perilaku itu dengan menganalisis, review atau ulasan dari orang lain terhadap objek atau suatu hal tersebut gitu ya. Kemudian yang paling paling valid mungkin ya, bukan paling valid tapi paling populer diberikan sebagai alat ukur di dalam dunia psikologi dan juga sosiologi sebenarnya, yaitu adalah assessment. Nah ini ketika sudah field study ya, atau kajian lapangan gitu ya. Jadi ini adalah beberapa alat ukur yang kita bisa pakai atau kita bisa kenal dalam pengukuran atau evaluasi perubahan perilaku seorang individu atau sekelompok individu terhadap suatu objek atau suatu hal gitu ya. Sementara untuk teknik pengukurannya atau teknik evaluasi untuk menilai perubahan perilaku itu kita kenal ada 3 teknik ya, dan 3-tiganya itu berbentuk skala. Skala itu berarti ada rentang nilai ya, rentang nilai terhadap atau rentang angka terhadap sebuah penilaian ya, baik itu oleh Thurston yang kita kenal dengan skala interval atau skala Likert seperti tadi yang saya sebutkan, atau oleh Osgood yang kita kenal dengan skala diferensial semantik. Ini berhubungan dengan kata-kata, berhubungan dengan kalau Likert itu berhubungan dengan butir-butir pertanyaannya. Thurston juga ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang diberikan kemudian diukur dengan skala-skala tertentu gitu ya. Dan ketiga teknik ini bisa dipelajari secara mendalam dalam metodologi kuantitatif ya. Jadi mungkin berhubungan dengan mata kuliah lain. Untuk komunikasi persuasif ini kita tidak akan bicara banyak tentang metodologi ini gitu ya. Kita hanya sekedar berkenalan saja bahwa perilaku
eh, sebagai akibat dari persuasi itu sebenarnya bisa diukur ya secara kuantitatif seperti ini.